minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Gimana jamaah, udah sholat subuh, udah sahur ya. Masya Allah, semangat tentunya kita sudah bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, ada Ustadz Zanada. Masya Allah. Nah jamaah pasti udah gak sabar kan, pengen dengerin tausiah dari guru-guru kita. Tapi tahan dulu, Ustadz Maulana. Yuk, ini ada sesuatu yang menarik banget nih, kita nonton dulu nih. Ada berita nih, yang pertama viral. Wanita bina kena tipu. Dilamar dengan mahar 1,7 miliar, ternyata daun kering. Kan menarik, yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Aduh kalau ini sih naas ya. Cuma. Jadi gini. Gimana Ustaz? Iya ini namanya Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini korban hipnotis. Betul. Ya, ini juga pembelajaran buat kita. Ya. Untuk satu yang pertama kita harus senantiasa mawas diri. Jaga diri, kondisi kita, tubuh kita juga dijaga. Jangan sampai kita lemah fisiknya sehingga mudah dipengaruhi. Otomatis juga ini yang kedua nih. Ya. Bisa jadi orang bisa menghipnotis kita karena justru kita yang mengundang. Oh, maksudnya gimana tuh kita mengundang orang menghipnotis kita? Menggunakan perhiasan-perhiasan yang mencolok. Oh iya, baik. Kemudian memberikan peluang orang untuk bisa datang kepada kita untuk memberikan PHP dan sebagainya. Ya. Oh kayaknya ini bagus nih. Nih ya. Makanya harusnya kita banyak berdoa, berzikir, ingat Allah. Sehingga hal-hal tersebut susah untuk masuk. Baik, mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Amin. Baik, kita lanjut nih Ustadz, ada berita kedua nih. Berita ini kedua. ada tayangan mengenai, aduh ini serem juga nih. Wanita bersajam kena tikam. Mungkin ada wanita bersajam menikam penjaga toko hingga tewas. Ini kalau nggak salah sih gitu saya nonton. Yuk kita saksikan sama-sama yuk videonya, silakan. Ini kalau aku nonton kemarin tuh ya udah viral banget. Jadi katanya wanita itu tuh masuk ke sebuah toko, katanya nggak boleh pakai sendal, tapi dia ngeyel masih tetap pakai sendal. Pas ditegur, dia malah pakai senjata tajam, katanya melukai. Ini juga pembelajaran besar buat kita. Untuk yang lagi nonton, ayo belajar untuk bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Karena atas apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian. Ingat mutiara yang kita miliki adalah akal, agama, kemudian malu, dan amal ibadah. Mereka itu semua empat-empatnya ini akan hancur. Salah satunya adalah akal itu akan hancur ketika emosi datang. Amarah itu datang maka akal pun hilang. Begitu pula agama akan hilang dengan iri hati. Sebagaimana iblis. Kemudian malu itu akan hilang dengan adanya sifat tamak. Dan satu lagi nih. Apa itu amal ibadah kita akan hilang juga terkikis disebabkan karena gibah. Kalau kita lihat tayangan tadi ini, tolong buat kita semua yang lagi nonton pagi hari ini untuk bisa banyak belajar, banyak menelaah bahaya adanya emosi. Ya, karena atas apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hari kemudian. Bukannya di hari kemudian, saat ini pun akan ditanya. Betul. Kan pasti ditahan. Iya ditangkap polisi. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan ya, saatnya kita tuh menahan sabar belajar. Kan emosi yang ada kita miliki ini
Makanya dikendalikan Dikendalikan. emosi. Betul. Allahumma ini so'im. Allahumma ini so'im. Amin, amin, Ya ya Allah, aku lagi berpuasa. Amin, amin, Jadi ya kalau Allah. lagi marah, Ya. ingat kita lagi puasa. Betul, baik. Terima kasih guruku Ustadz Maulana Ya. karena sudah menanggapi video-video yang tadi kita saksikan sama-sama. Masya Allah, baik jamaah. Kita sudah menyaksikan tadi 2 video yang juga tadi dikomentari oleh Ustadz kita Ustadz Maulana. Masya Allah, terima kasih pencerahannya. Nah jamaah bicara soal amalan nih. Kita kadang suka nggak tahu ternyata katanya nih ada amalan yang walaupun dilakukan sekali seumur hidup nih ya, katanya bisa memiliki pahala surga. Waduh, Masya Allah. Aku jadi deg-degan nih, kira-kira kita udah pernah ngamalin belum ya? Makanya akan dibahas dalam tema kita hari ini. Temanya adalah lakukan ini minimal sekali seumur hidup. Masya Allah. Baik jamaah, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam, mohon izin nih mau bertanya nih. Ustadz yang pertama nih. Ya. Katanya hal atau amalan yang kita minimal lakukan sekali seumur hidup. Ini berkaitan sama sholat nih. Katanya yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih. Masih belum, aku juga mungkin nih masih banyak yang jamaah juga masih bingung gimana caranya, niatnya gimana, terus kapan waktunya. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 60-61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Allahumma rahamna bil Quran. Amalan pertama yang minimal bisa kita lakukan walaupun cuma sekali seumur hidup yang keutamaannya banyak sekali, yaitu salat sunnah tasbih. Salat tasbih ini disebutkan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, akan tetapi mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i itu meskipun dia berstatus sebagai dhaif, akan tetapi dilakukan dan juga tetap menjadi kesunahan atau sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sangat dicintai. Maka salat tasbih ini menurut Imam As-Subki ini adalah seorang qadhinya qadhi. Seorang pejabat tapi ulama juga, seorang yang ahli tafsir, seorang yang ahli fikih, seorang yang ahli hadis. Beliau ini adalah pengarang kitab-kitab besar dari mazhab Syafi'i, jadi bukan orang sembarangan. Beliau ini mengatakan, Imam As-Subki mengatakan, apa kata beliau? Orang yang mengetahui keutamaan salat tasbih lalu meremehkannya, maka sama seperti dia telah meremehkan agama Islam. Artinya apa? Meskipun dhaif tidak boleh kita remehkan. Kenapa? Banyak ulama yang mengutamakan sholat tasbih ini. Sholat tasbih seperti apa caranya? Maka menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya, kalau dilaksanakan di malam hari, maka masna, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dilaksanakan di siang hari, maka boleh langsung 4 rakaat sekali salam. Maka kalau malam hari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau di siang hari dilaksanakan 4 rakaat langsung salam. Maka dikatakan bagaimana caranya? Setiap rakaatnya memiliki tasbih 75 kali. Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah, baca surah yang lainnya. Setelah membaca surah yang lainnya, bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 15 kali. Lalu ruku, Subhana rabbil azim wa bihamdi. Lalu baca lagi tasbih tadi sebanyak 10 kali. Sami'allahu liman hamidah. Sebelum sujud, baca tasbih tadi sebanyak 10 kali. Pada saat sujud, baca tasbih tadi 10 kali. Duduk di antara 2 sujud, baca tasbih tadi 10 kali. Lalu sujud lagi, baca tasbih tadi Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sujud kedua 10 kali. Lalu sebelum naik ke rakaat kedua ada duduk dia istirahat di situ. Ketika dia istirahat di situ baca lagi 10 kali. Jadi totalnya 75 kali 75 tasbih kali. di setiap rakaatnya. Waduh, Masya Allah. Sebanyak 4 rakaat.
Iya, iya. Ini tapi kalau misalnya nih kan ini katanya minimal dilakukan sekali seumur hidup. Tapi kan kalau lebih baik lagi ya Ustaz. Kan dikatanya minimal. Minimal ya. Minimal, Kalau bukan lebih- maksimal. Iya, Jadi boleh kan- sebanyak-banyaknya. Boleh. Bisa setiap malam. Setiap Kalau malam ya bisa. Ustaz ya. Sempat setiap malam Jumat. Waduh. Kalau tidak bisa sekali sebulan. Baik. Kalau tidak bisa sekali Sekali seumur hidup. setahun. Sekali setahun, baru sekali seumur hidup. Betul. Baik, baik. Terima Siap. kasih guruku Ustaz ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah baik jamaah yang pertama nih kita udah dapat nih dari Ustaz Syam nih. Minimal sekali seumur hidup kita pernah melakukan sholat tasbih. Baik kita lanjutkan pembahasan kita nih Masya Allah yang menarik ini. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu nih guru kita Ustazah Nada. Iya, Mohon siap. izin nih apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustazah mohon izin. Ustazah, ini katanya nih selanjutnya yang minimal kita lakukan sekali seumur hidup Ya. itu adalah ibadah haji. Ibadah Aduh, haji. pasti semua orang itu pengen banget Ustazah. Iya, betul. Tapi masalahnya tidak semua orang itu memiliki apa ya, keberuntungan yang sama, finansial yang sama benar, gitu ya. Nah, benar. kalau misalnya nih ada beberapa orang yang belum sanggup untuk naik haji apa gitu yang harus dilakukan? Mohon penjelasannya siap. silakan Baik, terima Ustazah. kasih Kak Mikdad dan izin Ustaz Maulana dan Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan, masih semangat beribadahnya, insya Allah kita bisa mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan di antara poin yang kedua terkait dengan amalan yang sebisa mungkin kita kerjakan meskipun satu kali dalam seumur hidup, yaitu yang tadi disebutkan sama Kak Mikdad terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Karena memang di dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan perintah yang Allah berikan kepada manusia adalah diantaranya untuk pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi manistato'a ilaihi sabila. Kalau memang ia mampu. Kalau memang ia mampu melaksanakannya maka jatuhlah hukumnya wajib. Ya. Dan adapun kemampuan di sini masuk ke dalam kategori pertama biaya. Ya, biaya untuk berangkat dan juga biaya untuk yang ditinggal. Jangan kita mampu berangkat tapi yang ditinggal keluarga kita terbengkalai. Nah ini juga zolim, gak boleh. Kemudian yang kedua, fisik kita pun juga harus dalam keadaan yang sehat. Ditambah lagi saat ini ada peraturan pemerintah yang harus kita ikuti. Lalu bagaimana? Udah daftar, insya Allah sehat, uangnya juga udah ada. Cuma kemampuan kita ini masih menunggu dari pemerintah. Maka apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu? Maka pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau memang kita ingin mendapatkan pahala yang senilai dengan haji bahkan ditambah dengan umroh, ketika sholat subuh lakukanlah secara berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai dengan terbitnya matahari. Kemudian ketika terbitnya matahari, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Maka insya Allah, Allah akan memberikan pahala haji dan umroh tamatan yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ini kita kerjakan 1 kali aja, insya Allah akan mendapatkan pahala haji senilai. Kurang lebihnya seperti itu. Apalagi kalau sekarang kita bisa lakukan setiap hari, insya Allah penuh dengan kebaikan. Amin ya Allah. Haji harus kita lakukan. Kenapa? Karena terkait dengan rukun Islam. Kalau memang mampu, apalagi ya yang sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, nggak ada balasan melaksanakan ibadah haji kecuali dia pasti akan mendapatkan yang namanya jannah, akan mendapatkan Amin, ya Allah. surga yang kelak abadi Masya nanti ada di dalamnya. Allah. Masya Allah. Ustazah mohon maaf. Kata Mikdad, saya sudah melakukannya waktu di Mekah. Oh iya, sama Ustaz Maulana saya diajarin. Iya, Masya Allah. Habis pulang dari Masjidil Haram setelah sholat subuh pasti nunggu syuruk dulu sholat di sana. Jadi di sana, Iya. terus juga sholat subuhnya Iya. berjamaah, Iya. kemudian dapat lagi 2 rakaat, Iya. berarti mendapatkan haji, umroh, lagi juga melaksanakan di sana. Amin, ya subhanallah. Allah, Masya Allah. Jadi mungkin bisa dikatakan itu sholat sunat syuruk juga ya Ustaz Iya, Nada ya, betul. Masya Allah, baik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama. Nada, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik jamaah nih, berarti kita udah dapat 2 nih Masya Allah. Yang pertama sholat sunat tasbih, yang kedua sholat sunat syuruk. Itu minimal nih ya, sekali seumur hidup, jangan sampai kelewat jamaah. Nah baik, ini udah ada pertanyaan
pertanyaan nih dari Instagram nih, kita bacakan yuk karena pertanyaannya ini dari Instagram @desi_puspitasari nih. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen deh sekali seumur hidup mengucapkan terima kasih kepada keluarga, saudara dan teman terdekat. Karena selalu ada untuk aku baik dalam keadaan susah maupun senang. Tapi pas aku ucapin malah dikiranya salam perpisahan. Dan malah semuanya nangis dan sedih. Aduh ini sedih tapi aku agak pengen ketawa juga, lucu. Tunggu dulu gini. Gimana Ustaz? Buat semuanya. Kalau mau kata-kata, coba lihat dulu momennya. Ya Allah, kalau seperti ini kan juga kita kan. Jangan-jangan dia. Mungkin kayak gini. Jangan-jangan dia mau. Semuanya terima kasih ya sudah nemenin aku di saat Selama susah ini. Selama ini. Ada caranya. Mau tahu? Masih banyak nih amalan. Iya. Siapkan catatan. Waduh. Masih baik, banyak baik. amalan yang kita mau bahas. Nah pas banget nih pokoknya jamaah ini walaupun berat tapi insya Allah nih jika dilakukan membuat kita lebih berkah. Pokoknya kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah jamaah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah lakukan ini minimal sekali seumur hidup. Masya Allah. Tadi yang pertama di segmen sebelumnya udah dibahas ya. Sholat sunat tasbih. Yang kedua sholat sunat syuruk. Masya Allah. Nah jamaah udah siapin catatannya belum? Yuk karena akan ada lagi nih selanjutnya yang minimal sekali seumur hidup mesti kita lakukan. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada video heboh, video dakwah diduga aliran sesat. Nauzubillah. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Inilah video dakwah yang menghebohkan warga Situbondo, Jawa Timur dalam sepekan terakhir. Dalam video ini, seorang pria yang disebut Ustadz Idris berdakwah merokok hingga berhubungan badan di siang hari selama bulan puasa diperbolehkan. Aduh, ini gimana nih Ustaz Sam? Saya udah gak berani berkata-kata lagi ini karena sensitif banget. Kan kalau kita yang tahu pokoknya apapun Kak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau yang baik kan harus kita amalkan gitu ya. Nah ini nih contohnya katanya, aduh ngaco banget saya dengar tadi sedikit aja tuh. Gimana itu tuh termasuk hadis yang doif atau gimana Ustaz? Langsung aja deh sekaligus penjelasan silakan Guru. Baik, Jadi Ustadz yang dakwah itu disuruh denda hukum 2 bulan berpuasa berturut-turut. Apalagi menyebarkan lebih tinggi lagi. Nah itu menyebarkan masalahnya. Aduh Guru ngeri, Ustaz ngeri, ngeri. Maulana, Ustaz Nada, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allahumma arhamna bil Quran. Maka para muhaddithin ahli hadis yang mengklasifikasi hadis-hadis, mengkelompokkan hadis itu. Jadi hadis itu ada 2 ilmu, ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah. Ada ilmu riwayah tadi, ada ilmu dirayah. Bagaimana mengklasifikasi hadis ini? Setidaknya klasifikasi hadis ini ada 3 tingkatan. Yang pertama hadis sahih. Kemudian yang kedua tingkatannya levelnya hadis hasan. Yang ketiga levelnya adalah hadis dhaif. Dhaif itu adalah lemah, berbeda dengan hadis maudhu. Maudhu itu palsu. Palsu itu adalah mengatasnamakan Nabi SAW padahal tidak pernah disampaikan oleh Nabi. Mengada-ada pendapatnya lalu dia mengatakan ini hadis, ini Nabi yang bilang. Nah, itu namanya hadis maudhu. Hadis dhaif itu ada sandaran kepada Nabi SAW, namun pada jalurnya nih sampai ke kita di tahun 2024 ini 1445 Hijriah, ternyata di tengah-tengahnya ada daripada periwayat yang diduga, ada beberapa alasannya, diduga lemah hafalannya. Oh, dapat hadis dari mana engkau? Saya dapat hadisnya daripada imam ini. Bagaimana orangnya dia? Kadang-kadang dia lupa itu.
nama istrinya saja dia lupa. Nah ini bukan hadisnya yang bermasalah, tapi orang yang menyampaikannya bisa saja bermasalah. Nah makanya sampai kepada derajat hadis dhaif. Nah ini perlu kita bedakan mana maudhu, mana dhaif. Nah, kalau dhaif kata ulama masih boleh diamalkan selama ada beberapa syaratnya. Hadis dhaif itu boleh diamalkan selama syarat pertama tidak menyangkut halal haram. Tidak menyangkut halal haram. Yang kedua, tidak menyangkut daripada akidah kita kepada agama Islam ini. Jadi bukan berbicara akidah, bukan berbicara tentang halal haram. Kalau yang kita lihat dari DVD tadi, subhanallah, udah menyangkut dengan halal haram. Dikatakan di siang hari boleh merokok, subhanallah. Di siang hari puasa, subhanallah. Maka ini sudah bukan hadis dhaif lagi menyampaikan daripada sesuatu yang maudhu. Bahkan subhanallah ini bisa terkategori dengan sesat. Makanya kami juga berterima kasih dengan Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia pernah menyelenggarakan daripada sertifikasi ataupun diperiksa dulu nih para penyampai agama, jangan sampai dia menyampaikan sesuatu yang bahkan bisa menyesatkan umat. Kemudian dikatakan apalagi syarat-syaratnya hadis dhaif ini, para ulama mau mengamalkan hadis dhaif jikalau disertai satu, kalau tadi tidak menyangkut halal haram, tidak menyangkut akidah. Jikalau disertai satu, apa yang menyertainya hadis dhaif tadi ini? Disertai dengan pengamalan, disertai dengan penguatan hadis yang lain. Contoh yang kami sampaikan di awal tadi, sholat tasbih. Sholat tasbih itu derajatnya, hadisnya adalah dhaif. Akan tetapi disertai penguat hadis yang lain. Mana itu? Nabi SAW memerintahkan kita bertasbih. Nabi SAW memerintahkan kita sholat sunnah. Berarti meskipun dhaif sholat tasbih, tasbihnya sendiri adalah perintah Nabi SAW. Berarti ada penguatan dari dalil yang lain. Meskipun sholat tasbihnya hadisnya dhaif, tapi ada penguatan dari hadis sahih yang lainnya. Itu yang pertama, Imam An-Nawawi mengamalkan ini. Yang kedua, Imam An-Nawawi memberikan contoh. Meskipun dia hadis dhaif, mesti apa? Mesti ada ulama lain yang mengerjakan atau salafus saleh yang lain mengerjakan. Seperti apa? Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis daripada menghafalkan 40 hadis Nabi. Siapa yang menghafalkan 40 hadis Nabi, maka dia akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang-orang ilmu agama, ahli agama. Ini hadisnya dhaif. Tapi kenapa Imam An-Nawawi mengarang kitab hadis arba'in, menyusun kitab hadis arba'in? Karena ulama mutakhirin, ulama-ulama terdahulu, banyak ulama yang menyusun 40 hadis. Bahkan sampai sekarang ada kajian 40 hari, kajian 40 ayat, kajian 40 ini. Jadi meskipun status hadisnya dhaif tentang 40 hadis tadi, akan tetapi didukung dengan pengamalan imam-imam yang lainnya atau ulama-ulama yang lainnya. Aduh, gitu. Masya Allah. Memang ada baiknya kalau kita belajar hadis atau mengaji atau apapun, lebih baik kalau ada ragu tanya sama gurunya ya, biar gak Fas'alu salah. ahla dzikr. Kalau itu sudah wajib hukumnya. Iya. Fas'alu ahla dzikr. Disuruh kita untuk bertanya in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu, wajib untuk bertanya. Betul, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syah penjelasannya. Alhamdulillah nih kita dapat pencerahan nih. Nah, sepertinya nih jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih. Pengen nanya karena banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk. Ya udah deh, kalau gitu kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang di rumah bertanya. Sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama dari Instagram @ratnamayang. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Mau bertanya nih ke Ustadz Maulana. Waduh, baik nih, spesifik nih ke Ustadz Maulana. Laki-laki kan diwajibkan sholat di masjid. Walaupun sekali seumur hidup harus mengusahakan bisa sholat di masjid selama 40 hari. Tapi bagaimana suamiku setiap disuruh sholat ke masjid susahnya minta ampun. Lah kan laki-laki sholat wajibnya sebenarnya harus di masjid ya Ustaz. Ya gini. Nah baik, langsung dijawab aja Ustaz Maulana, silakan. Izin Ustazah dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ghafurul karim tuhibbul afwa ya karim. Masya Allah tabarakallah, di 10 terakhir Ramadan ini kita akan sampaikan yang sangat penting. Kami di pesantren disuruh salat berjamaah. Mulai dari malam nisfu Sya'ban tidak berhenti terputus salat berjamaah 5 waktu. Dan tidak boleh ketinggalan takbirnya imam. Sekali lagi, tidak boleh masbuk. Malah harus mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Mulai dari malam nisfu Sya'ban sampai akhir Ramadan. Berarti totalnya 40 hari minimal. Ya, atau 45 hari kalau mulai dari malam nisfu Sya'ban.
Artinya apa? Barang siapa menjalankan salat 40 hari berjamaah tanpa masbuk atau mendapatkan takbiratul ihramnya iman, maka kami disampaikan dulu waktu itu sama guru kami, Allah yarham, kalau bisa melakukan itu maka sudah tercatat namanya di surga. Masya Allah, amin amin ya Allah. Sekali lagi nih, lalu dicatat baginya 2 pembebasan. Pembebasan daripada neraka dan pembebasan daripada sifat munafik. Jadi orang yang sanggup nih, buat jamaah yang lagi nonton, catat. Siapa yang sanggup menjalankan 40 hari, salat berjamaah, 5 waktu. Nih, di masjid ya, 5 waktu tanpa masbuk, maka dia catat dirinya masuk dalam surga, terhindar dari munafik dan terhindar dari neraka. Yuk. Kalau perlu salat berjamaah di masjid lah selama-lamanya. Kalau sudah bisa 40 hari, yakin itu bisa dilakukan untuk seterusnya. Minimal lakukan sekali seumur hidup. Iya, tapi kalau misalnya startnya bukan dari Nifsu Saban gak apa-apa nih Ustaz. Biar bukan Nifsu Saban. Yang penting 40 hari. 40 hari berturut-turut. Tapi ingat, Iya. kalau masbuk 1 kali, telat takbir, mengulang lagi dari awal. Allah. Jadi harus 40 hari berturut-turut. Konsistennya itu ya yang diajarkan. Jadi kalau bisa ambil kertas catat. Iya. 40 hari. Jangan sekalipun jadi masbuk. Ya. Masya Allah, baik Saya pernah mudah-mudahan. tantang jamaah saya di masjid. Tidak, siapa yang batal mengulang lagi. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Waduh, Masya Allah. Ilmu baru nih buat kita semua nih, Masya Allah ya. Kita laki-laki kalau bisa yuk ke masjid yuk. Kita jangan jauh-jauh, healingnya udah healing di masjid aja. Bismillah. Baik, kita lanjutkan ya jamaah. Saya akan kasih kesempatan lagi nih. Ini juga ada pertanyaan dari Instagram dari @miftahul_ilham. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ya dong silahkan. Mau bertanya ke Ustazah Kotrunada, Ustazah Nada, Masya Allah. Ustazah Nada nih ada yang mau nanya nih, katanya ada sholawat yang hanya dibaca sekali seumur hidup bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Emang benar begitu Ustazah? Berarti semudah itu ya mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Waduh, baik pertanyaan bagus Iya. sekali. Silakan Ustazah. Baik, mohon izin terima langsung kasih dijawab Kak ya. Mikdad, Ya. izin Ustadz Syam dan Ustadz Maulana kita bahas tentang sholawat hari ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, sholawat ini adalah satu amalan yang penting untuk kita bahas selanjutnya. Karena pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling utama denganku nanti di hari kiamat yaitu aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling banyak mereka sholawatnya kepadaku. Siapa yang paling utama, siapa yang paling dekat kepadaku, siapa yang paling aku utamakan nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Nih, kalau kita pengen dekat sama Nabi, perbanyak sholawat. Tapi terkait dengan masalah sholawat, 1 kali saja ini subhanallah pernah juga disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Man sholla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Kita membaca solawat 1 kali, tapi Allah bersolawat kepada kita. Nah, makna solawat Allah kepada kita ini apa sih artinya? Maknanya adalah Allah memberikan rahmat kepada kita. Ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1 kali saja, maka Allah mencurahkan rahmat kepada kita berlipat-lipat ganda. Rahmat di sini adalah Allah memberikan kemudahan buat kita. Allah memberikan jalan keluar buat kita. Dan Allah akan menyiapkan yaitu taman-taman surga untuk kita. Kenapa? Karena kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu yuk jangan kita tinggalin solawat khususnya nih ya. Mungkin di 10 terakhir nih bagi wanita-wanita yang sedang udur, yang sedang haid misalnya, yang sedang tidak bisa menjalankan ibadah puasa, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, tapi yuk perbanyak baca solawat. Karena 1 kali solawat saja insya Allah itu akan menjadi cahaya kita yang akan memberikan tanda buat kita. Memberikan tanda pada diri kita, baginda Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita. Kata baginda Rasul, zayyinu majalisakum bisolati alayya. Yuk selalu hiasi di tempat kalian duduk dengan selalu bersolawat kepadaku. Fa inna solatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Karena solawat yang kalian baca tuh 1 kali itu maka akan memberikan cahaya nanti di hari kiamat. Ini subhanallah. Jadi alhamdulillah ya kita sebagai umat
Nabi Muhammad SAW jangan pelit kita bersolawat kepada baginda Rasul. Bahkan pernah juga disabdakan dan diceritakan oleh baginda Rasul ketika baginda Rasul ingin naik ke atas mimbar, 3 tangga pernah. 1 tangga dinaiki oleh baginda Rasul, kemudian baginda Rasul mengucapkan amin. Tapi sahabat bingung, ada apa Rasul? Kok tiba-tiba baginda Rasul mengucapkan kalimat amin? Kemudian baginda Rasul mengatakan, rugi mereka. Aku ucapkan amin apabila mereka bisa mendengar namaku dan tidak mau bersolawat kepadaku. Ruginya tuh luar biasa. Rugi ya. Rugi. Jadi pertama adalah kuncinya setiap hari kita biasakan membaca solawat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mendengar nama Nabi langsung kita menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah berkah hidup kita. Ya aduh, nah ini kebetulan nih istriku nonton kemarin sedih banget. Jadi kemarin udah sahur gitu ya, Ya. udah puasa sampai jam 5 sore bahkan setengah 6. Tiba-tiba kedatangan tamu. Jadinya 10 malam terakhir dia nangis. Nah, Tapi berarti kita bisa iya. bersolawat ya. Banyakin solawat. Masya Allah. Tuh istriku yang nonton di rumah. Masalah insya Allah. nangis. Iya benar. Karena kan 10 hari Kemarin juga terakhir. anak saya nangis, saya marah-marahin. Kenapa? Jam 12 dia batalin puasa. Tapi masih Stress kecil banget itu. sih. Ya Allah, Ustadz Maulana, ngomong-ngomong katanya ada info menarik lagi nih. Apa Ada nih Mau tahu informasi dong? menarik kepada semuanya. Jangan lupa ya, mumpung bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut serta berkontribusi meringankan beban mereka melalui 2 cara, yakni dengan doa dan sedekah terbaik dengan men-scan QR Scan QR atau Iya. QRIS. yang CT Arsa Foundation yang Di ada di sebelah bawah sini. ini. Cepat kita kasih kesempatan hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Arahkan handphonenya. Ayo cepat cepat. Ayo tinggal cepat, cekrek cepat. aja Aduh, jamaah. udah selesai. Iya. Iya. Ya udah pokoknya jamaah jangan lupa ya, jangan sampai tidak melakukan kebaikan nih karena lagi bulan suci Ramadan. Yuk jangan lupa berdonasi yuk. Masya Allah. Ya udah jamaah kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema lakukan ini minimal sekali seumur hidup. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas. Yang pertama ada sholat sunat tasbih, sholat sunat syuruk, sholat arba'in. Dan juga kita harus sering bersolawat kepada Allah. Gak mungkin kita bersolawat sekali ya kalau mau mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Satu tadi Baik. Sasam. Iya. 40 hadis. Iya 40 hadis. Nah Hafal. itu juga. Ya Hafal 40 hadis. minimal hafal 40 hadis. Masya Allah. Baik jamaah akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan viral tabungan umroh ludes dipakai suami untuk selingkuh hingga judi. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Ternyata laki gue main judi juga. Curhat seorang wanita melas, selain tabungannya dipakai untuk selingkuh, ternyata sang suami juga menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Mirisnya, uang tabungan tersebut tadinya hendak digunakan untuk ibadah umroh. Namun dengan tak bertanggung jawabnya, sang suami menggunakan uang tersebut untuk berbuat maksiat. Aduh, nah ini nih ya astagfirullahaladzim. Tidak amanah, mestinya kita Iya. jadi orang yang amanah. Itu dia. Ustaz Syam, Iya. kita kan namanya manusia ya pasti pernah melakukan dosa gitu ya maksiat, Betul. nauzubillah. Nah katanya nih selanjutnya nih yang minimal sekali seumur hidup kita lakukan adalah sholat sunat taubat. Tapi masih banyak nih yang nunda-nunda, ntar aja lah, nanti aja lah, belum banyak kayaknya dosanya. Mungkin gara-gara gak tahu gimana caranya dan kapan sih sebenarnya waktu terbaik untuk melakukan sholat sunat taubat. Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, tapi guruku Ustaz Maulana, guru kami Ustaz Zanada, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Setiap manusia, mereka manusia biasa yang mesti ada lupa, ada salah dan pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka tercatat sebagai dosa dan dosa ini bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh. Akan tetapi kita diperintahkan juga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istilah bertaubat. Kalau istilah sekarang mungkin disebut dengan hijrah. Hijrah itu berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Tapi kalau taubat ini adalah kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah lama sekali jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, kepada suluknya para ulama, jalurnya para ulama, para salafus saleh sehingga berada di jalan yang benar. Maka salah satu amalannya adalah dengan salat. Kenapa? Baginda Nabi SAW sendiri yang mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan, lalu kita mengambil air wudhu, kita mensucikan diri kita bertahara, mengambil air wudhu, lalu segera melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah seperti biasanya, lalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut. Maka dikatakan bagaimana caranya, tata cara daripada sholat sunnah taubat ini, kapan bagusnya dilaksanakan? Maka tentu saja sholat sunnah ini bagusnya memang di malam hari, yakni pada saat tahajud. Tahajud itu adalah segala sholat sunnah yang dilakukan setelah kita tidur. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Semua sholat sunnah yang dilaksanakan setelah kita bangun tidur namanya tahajud. Salah satu di antaranya adalah sholat taubat. Kalau guru kita Ustadz Maulana pernah mengajarkan dimulai dengan sholat wudu, kemudian sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat witir. Maka ini adalah susunannya. Kemudian dikatakan bahwasanya kalau sholat taubat di siang hari boleh-boleh saja. Karena namanya sholat sunnah selama tidak ada larangan waktu pengharaman seperti habis subuh sampai terbit matahari ataupun habis asar sampai terbenam matahari sampai maghrib. Maka ini waktu haramnya. Selain waktu haram boleh saja dilaksanakan. Apa yang dibaca di dalam sholat tersebut? Membaca suratul Fatihah. Kemudian sunnah membaca surah yang lain setelah membaca surah Al-Fatihah. Apa-apa saja yang dihafal. Ulama tidak memberikan syarat mesti baca surah ini, mesti baca ayat ini. Kenapa? Namanya juga baru taubat. Jangankan hafal ayat kursi, Al-Fatihahnya aja mungkin tidak benar. Subhanallah. Jadi tidak disyaratkan membaca surah ini, baca surah ini. Kenapa? Nanti mempersulit orang bertaubat. Hafal yang dihafal itu baca. Kalau tidak punya hafalan sama sekali minimal baca suratul Fatihah. Setelah itu baca 1 ayat saja boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Setelah itu tobat, ya Allah tobat saya, kenapa saya cuma hafal yasinnya doang. Padahal orang tua saya sudah meninggal, nenek saya sudah meninggal. Orang lain yang yasinin orang tua saya nggak pernah yasinin orang tua saya. Taubat sebenar-benarnya taubat. Setelah 2 rakaat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Kemudian taubat itu apa? Memperbanyak menyesal. Taubat itu apa? Berusaha, berjanji untuk berhenti melakukan apa yang dianggap sebagai kesalahan tadi. Kemudian yang ketiga, tidak lagi bergabung dengan circle-circle yang mungkin bisa mempengaruhi untuk dia kembali ke jalan yang salah tadi. Maka sholat taubat itu sama seperti sholat sunnah yang lainnya, diisi dengan bacaan-bacaan yang sama dengan sholat yang lainnya. Setelah 2 rakaat ini dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya setelah berwudu langsung. Oh, jadi tidak baik. usah setelah berwudu masih basah wajahnya, ini bagusnya itu langsung. Ya tuh sebenarnya tuh sholat taubatnya tuh gampang, tapi yang susahnya itu biasanya konsisten. Karena tapi jangan juga berpikiran tenang aja, habis bikin dosa bikin sholat taubat lagi gitu. Boleh nggak boleh kayak gitu juga. Nggak boleh, itu namanya mempermainkan taubat. Tapi jangan dilarang, ngapain lu taubat? Itu nggak boleh juga bilang. Ngapain lu taubat besok lu ulangi lagi, nggak boleh kayak gitu. Boleh juga ya. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, ajak dia jalan-jalan. Ya. Terus waktu makan siang jangan dikasih makan.
Kalau dia minta makan, ngapain lu makan? Ntar juga lapar gitu. Iya ya. Jadi jangan dia larangnya. Untung Mikdan enggak nanya ke saya. Kenapa? Coba saya tanya ke saya. Gimana kalau nanya sama Ustadz Maulana gimana? Kalau saya, Gimana coba? kan ada salah sunat tobat, berdoa saja. Kalau Iya. begitu nabrak diri aja di mobil. Pas tabrakan, kan ada rumah sakit. Iya, nauzubillah. Baik ya Allah. Aduh serem kalau sama Ustadz Maulana dijawabnya galak. Kalau sama Ustadz Syam kan dijelasin pelan-pelan. Kalau Ustadz Maulana langsung skakmat. Baik jamaah, Masya Allah nih udah banyak juga nih pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Nah ya udah deh karena udah banyak kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik Masya Allah yuk langsung aja kita bacakan ini ada pertanyaan dari @ivan_mahendra. Assalamualaikum tanya dong Ustadz. Ya dong silahkan. Mau bertanya ke Ustazah Nada nih, apakah benar katanya jika kita lakukan sholat duha sekali seumur hidup dan membaca ayat kursi 10 di rakaat pertama dan 10 kali surat Al-Ikhlas bisa mendapatkan keridhaan Allah yang mulia. Wah ini kita langsung aja tanyain ke Ustazah Nada. Iya, Ustazah siap. Nada yang ditanyakan benar gak sih? Aku juga mau tahu. Mau Iya dijawab baik, langsung, terima kasih silakan. Kak Mikdad, izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang adalah amalan juga yang insya Allah bisa kita lakukan tapi jangan dilakukan hanya satu kali seumur hidup. Ya, bahkan kita bisa lakukan amalan ini adalah satu kali setiap hari. Artinya apa? Kita bisa melakukannya setiap pagi sholat sunnah duha. Tadi ada sebuah pertanyaan, apakah dengan membaca 15 kali ayat kursi, kemudian 15 kali al-ikhlas, maka itu akan menjadikan sebuah banyak kebaikan. Tentunya sholat duha, kalau kita membahas sholat duha saja, ini pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ini tidak dalam Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an firmannya Allah tentu ada di dalam mushaf, tapi kalau memang firmannya Allah yang menjadi ucapannya Allah namun tidak ada dalam Al-Qur'an disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ini termasuk adalah hadis qudsi. Pernah disabdakan, pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, irka'li arba'a raka'atin min awwalin nahar." Tunaikan untukku, laksanakanlah untukku 4 rakaat di awal siang, wa akfika akhirahu. Aku akan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhanmu. Jadi kerjakan 4 rakaat di awal siang, maka Allah akan berikan kecukupan buat kehidupan kita sampai nanti pada malam harinya. Dan juga besok seperti itu lagi. Jadi makna ini adalah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau saja setiap hari ya kita melakukan ini, maka insya Allah Allah akan berikan kecukupan rizki. Kecukupan berbagai macam apa yang memang sedang kita butuhkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ini menjadi jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah duha minimal 2 rakaat boleh, nggak apa-apa. 4 rakaat bagus, 6 rakaat juga bagus. 8 rakaat, 10 dan sampai 12 rakaat insya Allah Allah akan siapkan rumah untuk kita di syurga. Jamaah sekalian, ini memang amalan-amalan sunnah, tapi sebisa mungkin jangan sampai ditinggal. Ya karena kebutuhan kita banyak, masa sih kita hanya ingin mengerjakan 1 kali seumur hidup, tapi juga sebisa mungkin ini tetap bisa kita istiqomahkan. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang dibaca di dalam sholat sunat duha? Tentu para ulama tidak mengkhususkan seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syam, bahwasannya ketika di sholat-sholat sunnah mutlak silahkan saja membaca apa saja, sangat-sangat baik. Kenapa? Apalagi semua sumbernya tentunya dari Al-Quran, firmannya Allah. Nah mungkin ketika ada pemahaman terkait dengan ayat kursi dibaca, itu adalah sebuah ayat yang memang dianjurkan oleh para ulama untuk kita mulazamahkan, untuk kita mudawamah, untuk kita rutinkan baca. Kenapa? Untuk menjadi benteng kita, untuk menjadi perlindungan kita dari berbagai macam bala. Jadi insya Allah di pagi hari di sholat sunnah duha kita membacanya minimal 1 kali, insya Allah itu sudah menjadi benteng buat kita. Kemudian bagaimana dengan surat Al-Ikhlas? Pernah juga disabdakan bahwasannya surat Al-Ikhlas, apabila seseorang membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir 3 kali, maka seolah-olah dia sudah menghatamkan Al-Quran. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini bisa kita gunakan ya, tapi akan tetapi tidak menjadi syarat mutlak sholat duha harus dengan baca ayat kursi dan juga surat Al-Ikhlas.
Dan ini silakan saja, apa yang mau kita hafal. Bahkan ketika di dalam sholat kita hanya membaca surat Al-Fatihah, maka tidak menggunakan atau tidak membaca surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, maka itu pun sah. Karena rukun sholat adalah membaca surat Fatihah dan bukan terkait dengan sholat, mohon maaf, ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah kemudian ada lagi nih, kalau sekiranya memang kita sedang punya banyak masalah, ketika kita memang lagi begitu berat masalah yang kita hadapi, kita hidupkan pagi kita dengan sholat sunat duha, kemudian ayat yang kita baca, sekali lagi ini bukan syarat mutlak, tapi bisa kita baca dengan memperbanyak surat Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak, wa wada'na anka widrak, sampai akhir ayat. Insya Allah ketika di waktu duha, di mana orang banyak lalai, orang banyak bekerja, fokus kepada urusan dunia. Tapi kita beribadah kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah di waktu-waktu yang memang ketika itu banyak orang yang mungkin mengejar urusan-urusan pekerjaan. Insya Allah kita dekatkan Allah dengan sholat sunat duha, insya Allah semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kerjakan hanya sekali seumur hidup. Urusan kita banyak, keinginan kita banyak, insya Allah kita pengen dicukupkan sama Allah, sholatlah setiap hari insya Allah. Kan katanya mau dapat ridho Allah, masa sholat duhanya cuma sekali seumur hidup. Betul, apalagi Allah yang memang sudah menjanjikan tunaikan untukku, nanti aku yang cukupkan semua kebutuhan-kebutuhanmu. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan terjawab ya jamaah. Baik, akan kita lanjutkan, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Instagram @erniawati, @erniawati. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ustadz, oh ini mau ke Ustadz Maulana nih spesifik nih. Kita hidup di dunia ini hanya sekali dan tidak mungkin 2 kali. Aku tidak mau menyesal seumur hidup. Aku mau bisa menjadi hamba Allah yang mudah memaafkan walaupun orang tersebut menurut kita susah dan percuma dimaafkan. Tapi kan katanya kalau kita tidak memaafkan lebih dari 3 hari dosa. Nah gimana dong Ustadz agar menjadi hamba yang mudah memaafkan kesalahan orang baik menurut kita fatal banget. Nah Ustadz Maulana langsung aja dijawab, silahkan. Ya, apa sih ya Allah. Dengerin baik-baik. Penontonnya nih hari ini. Ya, satu hal buat kita, maafkanlah orang karena belum tentu kita ketemu dia lagi. Jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan dia. Mohon maaf kalau ada berbuat salah kepada kita, maafkan dia. Kenapa? Udah selesai perkara. Karena setelah itu kita akan berpindah, kita tidak ketemu lagi dia. Contoh kita di kendaraan umum, contoh kita di pesawat, contoh kita umroh. Ada yang bermasalah dengan kita jamaah dan semuanya. Udahlah, lupakanlah. Kenapa? Kapan lagi ketemu dia? Susah kan? Nah kalau begitu yang pertama agar supaya kita mudah memaafkan, lakukan 7 hal. 1, yang pertama yakni kenali Allah. Allah Maha Pengampun. Kemudian kedua, kenali diri. Kita tidak mungkin lepas dari kesalahan dan kehilafan. Bisa jadi kita juga berbuat dosa. Yang ketiga, ingat kebaikannya orang, lupakan keburukan kita. Maaf, lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang. Yang keempat, lupakan keburukan orang, ingat keburukan kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, maaf, harusnya apa yang harus kita lakukan, lihat ke depan, apa yang akan terjadi. Apa yang akan ke depannya. Dan usahakan, Masya Allah Tabarakallah, potensi kebaikan yang akan muncul setelah kita memaafkan dia. Dan yang ketujuh, usahakan yakni senantiasa berdoa. Maka rubah posisi diri dari berdiri jadi duduk. Jadi keseluruhannya itu rubah posisi. Kalau misalnya duduk masih marah juga. Baring. Masih marah juga, masih kesal juga. Berudu. Oh baik. Setelah berudu? Berudu. Iya sudah setelah berudu masih marah juga. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, baik. Masih mau lagi? Oh jangan dong kalau itu keterlaluan. Baik terima kasih Ustadz Maulana, mudah-mudahan terjawab ya. Masya Allah. Duh luar biasa di sini, seru sekali. Baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Instagram @alex_gozali089. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ustadz Syam, aku pengen deh sekali seumur hidup Jumat berkah walaupun aku non muslim.
Tapi aku punya keinginan untuk Jumat berkah, tapi selalu belum dikasih rezeki yang pas untuk melakukan Jumat berkah. Apakah baru punya niat saja sudah terhitung pahalanya di mata Allah? Waduh, ini menarik nih Ustaz Syam nih. Non muslim ya? Non muslim tapi Baik. apakah masuk pahalanya di mata Allah? Nah ini mau jawabannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Maka salah satu di antara cara ulama, strategi ulama itu melihat hari-hari yang faedahnya ataupun pahalanya banyak. Dalam Islam kami mengenal istilah Sayyidul Ayyam atau pimpinannya para hari, yaitu hari Jumat. Makanya ada istilah Jumat berkah. Kami juga mengenal bahwasanya ada jam yang luar biasa pahalanya jikalau bersedekah di dalamnya. Misalnya dia adalah jam yang pagi hari di mana para malaikat mendoakan orang-orang yang mengeluarkan hartanya. Allahumma ya Rabb, berikanlah tambahan bagi mereka munfiqa, ya munfiqan khalafa, berikan ganti kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya di pagi hari. Kemudian berikanlah kemiskinan, kebangkrutan kepada orang yang pelit. Maka banyak orang muslim melaksanakan Jumat berkah dan juga itu dilaksanakan di pagi hari. Kemudian Nabi SAW juga mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Maka Jumat, kemudian pagi hari, kemudian Ramadan itu adalah waktu-waktu terbaik untuk bersedekah. Kemudian saudara kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah, yang mungkin belum beragama Islam, mereka bertanya kalau non muslim itu ada pahalanya atau tidak? Jawabannya ada. Orang non muslim berbuat baik, bersedekah, jawabannya pahalanya ada atau tidak? Maka pahalanya ada. Cuma masih dalam bentuk terbungkus ataupun tertutup. Kapan dia bisa dibuka itu pahala? Kalau sudah syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibuka unlock, auto login, langsung auto unlock itu pahala. Ada semua pahalanya itu langsung. Walaupun sebelum masuk Islam dia sudah berbuat baik, pahalanya mana? Disimpankan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah login baru ter-unlock semuanya, nanti dapat pahalanya semuanya. Masya Allah. Maka kebaikan itu juga sebenarnya meskipun ada kebaikan yang dilakukan di waktu yang terbatas ya, kebaikan kecerdasan dia beramal di waktu yang terbatas, tapi jangan sampai kita terpaku dengan waktu-waktu fadilah ini. Kenapa? Zakat saja, zakat mal ya, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus Ramadan. Kalau zakat mal semuanya di Ramadan, kasihan orang yang membutuhkan di bulan Muharram. Bulan Rabiul Awal mereka langsung kelaparan. Kenapa? Semuanya udah keluar di bulan Ramadan. Subhanallah. Kemudian dikatakan kebaikan, kalau semuanya mau Jumat berkah, gimana hari Seninnya? Masa orang yang tidak punya harta sudah tidak makan lagi hari Senin gara-gara semuanya dapat makanannya di hari Jumat. Maka tidak mesti kebaikan itu terpaut di hari yang Jumat saja. Seandainya Jumat itu adalah hari satu-satunya hari yang baik, maka Nabi akan lahir hari Jumat. Tapi Nabi bukan lahir hari Jumat. Nabi SAW lahir hari Senin. Kemudian seandainya Jumat itu adalah hari yang terbaik dan dia satu-satunya yang baik, maka hari meninggalnya, hari wafatnya Nabi juga hari Jumat. Tapi justru Nabi SAW bukan wafat di hari Jumat. Artinya hari terbaik itu adalah hari di mana engkau berbuat baik di dalamnya. Mau sebaik apapun hari Jumat, mau seberkah apapun hari Jumat, kalau kau tidak sholat Jumat, kalau kau tidak berbuat baik di dalamnya, tetap Jumat tersebut tidak menjadi Jumat berkah bagi orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ada info yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan juga Mas Aiman. Silahkan. Terima kasih banyak
Ustadz Syam, jazakallah khairan kasiron, Masya Allah buat jamaah Islam itu indah ya. Nih ayo inget nih, gak kerasa nih, tinggal beberapa hari lagi kita udah habis bulan Ramadannya. Benar Mas Fadli, gak berasa banget ya, puasa akan berakhir. Betul. Tapi aku tuh pengen biasain buka puasa sekalian jalanin sunnah. Nah kira-kira Mas Fadli ada advice gak? Pasti ada dong ya. Aku mau tahu beberapa sunnah berbuka puasa nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga ya. Yang pertama, perbanyak doa menjelang buka puasa. Yang kedua, segerakanlah berbuka puasa setelah mendengar azan. Yang ketiga, berbuka dengan kurma ajwa seperti kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buatnya sunnah yang ketiga nih, aku ada produk yang pas banget. Nah ini dia nih, Masya Allah. Ini dia Goodness Kurma Ajwa. Susu steril dengan kurma ajwa dari Madinah. Nah aku selalu buka puasa dengan ini nih Aiman nih. Kurma ajwa? Iya. Kurma yang biasa disebut kurma Nabi itu? Iya. Yang benar Mas. Ya Allah benar dong Aiman. Goodness Kurma Ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Masya Allah. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih. Nah ini Masya Allah, jadi cocok banget kan? Apalagi Goodness Kurma Ajwa ini sudah tersedia di minimarket dan toko terdekat. Wah Masya Allah, kayaknya baru kali ini ya aku tuh ngeliat susu steril pakai kurma ajwa. Masya Allah. Pasti rasanya enak ya Mas? Wih udah pasti dong. Goodness Kurma Ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret. Cocok dan praktis banget ya buat nemenin buka puasa. Dan yang aku suka nih, satu kaleng Goodness Kurma Ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, kalau Mas Fadli udah ngomong enak, aku udah gak ragu lagi. Betul. Udah gitu sekalian jalanin sunnah. Kalau gitu aku buru-buru deh mau stok Goodness Kurma Ajwa ini buat di rumah. Minum satu kaleng Goodness Kurma Ajwa untuk buka puasa ya. Ayo Aiman dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Mulai stok yang banyak ya. Untuk pilihan minuman berbuka puasa dengan Goodness Kurma Ajwa. Manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita hari ini. Jadi tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nah ini Masya Allah. Ngapain? Makasih nih, Mas. Kadang-kadang orang suka repot gitu. Ini ada Betul. yang simpel dan praktis. Bawa aja setiap hari. Taruh di mobil ya kan. Kalau di Advice-nya jalan keren juga banget bisa. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema lakukan ini minimal sekali seumur hidup. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya udah dibahas sama guru-guru kita ya. Alhamdulillah sholat sunat suruh, sholat sunat taubat, minimal kita hafal 40 hadis dan masih banyak lainnya. Nah sekarang saatnya saya mau panggil guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mau Iya. dong. Kesimpulan dari tema kita hari ini kira-kira Iya. apa nih? Jadi yang jelas, Masya Allah, Tabarakallah, jangan pernah meninggalkan yakni baca Quran. Ya, jadi baca Quran, tiap hari baca Iya. Quran. Minimal 100 ayat, setiap hari minimal 100 ayat. Ayo, kemudian yang kedua adalah silaturahmi lah. Minimal kita ketemu orang setiap hari ada yang kita ketemuin. Pastilah ketika kita menemukan seseorang, pasti ada kebaikan yang bisa kita dapat atau kita berbuat baik kepadanya. Kemudian sedekahlah, tiap hari sedekah. Minimal senyuman, tidak mesti materi yang kita sedekahkan. Senyuman pun termasuk sedekah. Apalagi jangan pernah berhenti dalam berdoa. Tidak ada kehidupan kita tanpa doa. Keseharian kegiatan kita tanpa minimal baca basmalah dan mengucapkan alhamdulillah setelahnya. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Selanjutnya Ustazah Nada, mau dong Siap. kesimpulannya dari Ustazah Nada. Iya, Kak Mikdad, ada dua nikmat yang kadang-kadang orang melupakannya dan mengabaikannya. Iya. Yang pertama sehat dan yang kedua punya waktu yang luang. Masya Jadi kalau sekarang sehat, apalagi punya waktu yang luang, banyak waktu untuk kita beribadah, Iya. jangan lewatkan, jangan tinggalkan kesempatan itu. Iya, Apalagi sekarang di bulan Ramadan berlipat ganda pahala. Di 10 terakhir bulan Ramadan kita kejar Lailatul Qadar. Jadi dua nikmat ini harus kita
pegang erat-erat, ketika sehat dan ketika badan kita juga mampu melakukan berbagai macam ibadah, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Apalagi amalan-amalan yang tadi, jangan saja kita kerjakan satu kali seumur hidup, tapi niatkan untuk kita bisa konsisten, istiqomah agar kelak kita mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah. Baik, terima kasih Ustaz Nada. Selanjutnya Ustaz Syamon. Kesimpulannya dong mau. Yang kita bahas hari ini ada kata minimalnya. Jadi bukan membatasi sekali seumur hidup. Janganlah kita membatasi amal seseorang. Ada yang sholat tarawih 8 rakaat, jangan membatasi kalau ada yang mau sampai 20 rakaat. Ada yang sampai 40 rakaat. Bahkan Imam Malik 300 rakaat. Imam Malik itu sholat tarawihnya 300 rakaat. Maka jangan sampai kita membatasi amal-amal seseorang selama tidak ada pelarangan dalam hal amal tersebut. Kalau yang dilarang maka boleh kita sampaikan. Misalnya sholat maghrib, karena saya baru tobat, saya 6 rakaat deh sholat maghribnya, itu nggak boleh. Tapi amalan-amalan yang disampaikan hari ini 40 hadis. Kalau ada yang bisa 400 hadis, Masya Allah. Jadi katakan sholat tasbih sekali seumur hidup. Kalau ada yang bisa tiap malam, subhanallah. Ada yang dikatakan sekali sholat taubat. Kalau bisa setiap hari sholat taubat, Masya Allah, tabarakallah. Sedekah Jumat. Kalau ada yang bisa sedekah Kamis, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Masya Allah, silahkan. Maka bukan membatasi amalan. Tema pagi hari ini adalah untuk memotivasi kita dalam rangka fadhailul amal, memperbaiki daripada amal-amal kita. Keutamaan-keutamaan amal ini kita tingkatkan sehingga ujung-ujungnya yang kita harapkan dari banyaknya amal yang kita lakukan adalah yang tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا رحيم. فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر بصحة وعافية ورزق واسع. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام. Ya Allah, kami melihat tahun ini 8 juta muslim beribadah di Masjidil Haram. Izinkan kami juga beribadah di sana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha